Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Dan jangan lupa untuk membantu channel ini, dengan cara subscribe, like, dan komen. Mohon maaf jika alur ceritanya tidak sesuai dengan isi videonya. Karena memang videonya belum rilis. Jadi harap maklum. Kalau tidak maklum, maka jangan berharap. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi. Aktifkan posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Nyala api yang hebat dan mengamuk di langit, efek dari panasnya langsung melelehkan dinding lembah, dan menciptakan lubang besar. Ekspresi Lindong acuh tak acuh, saat dia melihat api yang membumbung tinggi sampai ke langit. Teriakan mengenaskan dari dalam api berlanjut untuk sementara waktu, sebelum akhirnya menghilang sepenuhnya. Dua aura di dalamnya juga benar-benar lenyap setelah jeritan menyedihkan menghilang. Nyala api terus menyala untuk beberapa waktu, sebelum secara bertahap mulai melemah. Ketika nyala api padam, kedua sosok di dalamnya sudah berubah menjadi abu. Dua ahli pada tahap setengah langkah ke tahap kehidupan mendalam, sebenarnya langsung dibakar menjadi abu oleh Burning Sky Array. Kekuatan ini, memang layak menjadi harta Yuan murni, gumam Lindong. Lindong tanpa sadar menggilat bibirnya ketika dia melihat adegan ini. Kuali langit terbakar ini benar-benar sangat kuat. Dari sudut pandang tertentu, itu bisa dikatakan jauh lebih kuat dari Heavenly Phoenix Zither di tangan Ying Huan. Namun, mengaktifkan benda itu menghabiskan terlalu banyak energi. Pikir Lindong. Lindong mengepalkan tangannya. Burning Sky Array tidak dipertahankan untuk waktu yang lama, tetapi kekuatan Yuan di dalam tubuhnya sudah sangat kelelahan. Harta Yuan murni ini mungkin sangatlah kuat, tapi itu bukan sesuatu yang bisa digunakan siapapun. Tidak heran jika Ying Huan akan merasa sangat lelah, setelah menggunakan Heavenly Phoenix Zither-nya. Gumam Lindong. Array cahaya yang menyala, secara bertahap menghilang pada saat ini. Akhirnya array itu berubah menjadi cahaya menyala, dan memasuki Burning Sky Cauldron. Mengikuti menghilangnya cahaya yang menyala, dua tas Qiankun hitam muncul. Lindong jelas memperhatikan aktivitas dalam Burning Sky Array, saat dia mengaktifkannya pada saat sebelumnya. Ini karena dia sangat tertarik pada Martial Emperor Law yang dimiliki keduanya. Oleh karena itu, dia telah menempatkan sedikit fokusnya untuk melindungi tas Qiankun mereka. Jika tidak, tas itu juga akan berubah menjadi abu di dalam Burning Sky Array bersamaan dengan yang bersaudara. Lindong memberi isyarat dengan tangannya. Kedua tas Qiankun terbang dan mendarat di tangannya. Sebuah pikiran segera terlintas di benaknya saat energi mentalnya dinonaktifkan. Biasanya, tas Qiankun ini akan memiliki merek energi mental pemiliknya. Namun yang bersaudara telah berubah menjadi abu, bersama dengan roh Yuan mereka. Karenanya, segel merek mereka pun memudar secara alami. Oleh karena itu, energi mental Lindong tidak terhalang dengan cara apapun karena langsung masuk, dan mulai mencari sebanyak-banyaknya. Hal-hal yang ada di dalam tas Qiankun yang bersaudara cukup berantakan. Namun itu bisa dianggap agak melimpah. Ada semua jenis seni bela diri, namun tidak satu pun dari mereka yang menarik perhatian Lindong. Pencarian ini berlanjut selama 10 menit. Baru saat itulah, sepotong batu giok hitam keabu-abuan muncul di tangan Lindong. Riak misterius samar-samar dipancarkan dari dalamnya. Fluktuasi ini benar-benar mirip dengan seni bela diri yang dilepaskan oleh yang bersaudara sebelumnya. Apakah benda ini? Pikir Lindong. Lindong memegang potongan batu giok hitam keabu-abuan ini, sementara sukacita melintas melewati matanya. Dia bisa merasakan kekuatan tirani dari hukum kaisar darurat ini. Seni bela diri seperti itu, pasti telah mencapai tingkat seni bela diri surgawi. Namun yang bersaudara belum menguasainya secara penuh. Jika tidak, bahkan jika Lindong mendapat bantuan dari Burning Sky Cauldron, itu tidak akan mudah untuk menghabisi mereka berdua. Sebuah pikiran melintas di benak Lindong, saat dia memegang potongan batu giok. Energi mentalnya dengan cepat memasukinya. Berdengung. Energi mental Lindong baru saja memasuki potongan batu giok, ketika suara mendengung tiba-tiba dipancarkan dari benaknya. Segera setelah itu, semua yang ada di depannya menjadi hitam. Pemandangan berubah menjadi ruang berbintang yang luas. Perubahan tiba-tiba ini tidak menyebabkan Lindong panik. Dia mengerti, bahwa ini seharusnya jejak mental yang tersisa di dalam batu giok. Distorsi tiba-tiba muncul di ruang berbintang yang luas, sementara Lindong diam-diam memfokuskan pikirannya. Sosok manusia perlahan berjalan keluar dari ruang berbintang yang terdistorsi. Ketika yang terakhir mendekat, Lindong menyadari sosok itu mengenakan pakaian abu-abu, dan sosoknya tinggi besar seperti gunung. Penampilannya tidak tampan, tetapi ia memancarkan aura yang megah.
Pada saat ini, pancarannya tampak lebih menyilaukan daripada ruang berbintang yang cerah. Orang itu berdiri di bawah ruang berbintang, sebelum perlahan-lahan melangkah maju. Sebuah tinju menari-nari, sementara seni bela diri yang mendalam ditampilkan secara alami saat kakinya dengan mudah bergeser. Pada saat itu, sepertinya seluruh ruang berbintang bergetar karena adegan ini. Suara yang dalam dan serak, yang tampaknya berasal dari zaman kuno, bergema keras dalam ruang berbintang di saat seni bela diri ditampilkan. Seluruh hidupku dapat dibagi menjadi 3 tahap. Pada tahap sebelumnya, aku bertarung 3.800 kali, tetapi aku gagal meraih satu pun kemenangan. Di tahap tengah, aku bertarung dalam 5.300 pertarungan, tetapi aku kalah 5.000 kali, ucap sosok tersebut. Lindong jelas sangat heran, ketika dia mendengar kata-kata ini. Sosok ini, sejujurnya agak ganas. Dia sebenarnya hanya memenangkan 300 dari lebih dari 9.000 pertempurannya. Ini benar-benar contoh model dari seseorang yang terus berjuang, meskipun mengalami kemunduran terus-menerus. Pikir Lindong, pada tahap terakhir, aku bertarung 8.000 pertempuran, dan kalah 10 kali, ucap sosok tersebut. Namun Lindong sekali lagi terpana, ketika mendengar kata-kata berikut. Segera setelah itu, dia menghirup udara dingin. 10 kerugian dalam 8.000 pertarungan, bukankah perbedaannya terlalu mencolok? Itu sudah bisa dikatakan, bahwa orang ini adalah seorang fanatik pertempuran sejati. Pikir Lindong. Pola pikir seperti itu menyebabkan Lindong menjadi terdiam setelah mendengarnya. Lindong juga mendapatkan beberapa pemahaman setelah terkejut. Kekalahan sosok ini di masa sebelumnya, jelas memungkinkan pengalamannya menumpuk. Dia telah menemukan kekurangannya selama perkelahiannya, dan terus memoles dirinya sendiri. Kemungkinan dia sudah bisa dianggap sebagai Grandmaster di tahap akhir. Dia kemungkinan keberadaannya telah di puncak, bahkan di antara praktisi lain yang berada di puncak, dan tentu saja tidak banyak yang bisa mengalahkannya. Tentu saja, apa yang membuat Lindong semakin penasaran adalah, kekuatan absolut seperti apa yang dilakukan oleh sosok fanatik pertempuran ini, hingga dia kehilangan 10 pertempuran itu. Pikir Lindong, di saat aku masih hidup, orang lain menganugerahi aku gelar Martial Emperor. Aku terus mengumpulkan seni bela diri, dan akhirnya menciptakan salah satu seni bela diri aku sendiri. Ini disebut hukum kaisar militer. Dalam perang dunia yang hebat, aku mengandalkan seni bela diri ini untuk membunuh 3 jenderal, dan melukai seorang raja. Meskipun pada akhirnya aku kalah, ini sudah cukup bagiku untuk berdiri di dunia ini dengan bangga, ucap sosok tersebut. Ekspresi Lindong berubah sepenuhnya menjadi sangat serius pada saat ini, dan hatinya terasa sedikit terkejut. Kaisar bela diri ini, benar-benar seseorang yang menentang tatanan alam. Dia sebenarnya bisa mengandalkan kekuatannya sendiri, untuk membunuh 3 jenderal dan melukai seorang raja dengan serius. Kemampuan ini mungkin dianggap sebagai kedudukan tertinggi, bahkan selama zaman kuno itu, pikir Lindong. Lindong juga mengerti sedikit tentang makhluk yang tidak dikenal itu. Makhluk kabut hitam yang pada waktu itu ditindas Ventian sebelumnya, seharusnya berada di level umum. Di sisi lain, yang ditekan oleh Grid Desolate Tablet berada di level raja. Meskipun Kaisar bela diri telah kalah setelah menyelesaikan prestasi ini, kekuatannya kemungkinan sudah mencapai tahap yang bisa mengejutkan seluruh dunia. Pikir Lindong, hukum Kaisar militer ini, agak sulit bagi orang biasa untuk mempelajarinya. Siapapun dari generasi berikutnya yang mempelajari seni bela diri ini tidak boleh menyatakan, bahwa kamu telah mendapatkan warisan aku, saat kamu gagal menguasainya secara sepenuhnya. Ucap sosok tersebut, kalimat terakhir yang rendah dan kuat itu, dipenuhi dengan kesombongan. Kemungkinan bahwa, Kaisar bela diri ini juga orang yang sangat bangga. Oleh karena itu, ia tidak ingin seni bela dirinya mendarat di tangan orang yang biasa-biasa saja, dan merusak citranya. Sosok di ruang berbintang itu juga telah mencapai bagian akhir dari tekniknya, di saat kalimat terakhir ini memudar. Pada akhirnya, sebuah pukulan dilepaskan. Segera, seluruh ruang berbintang mulai bergemuruh dan bergetar. Bintang-bintang dari seluruh ruang penjatuhan dari langit, dan jatuh di tanah dengan ledakan. Lindong menghela napas dalam-dalam. Matanya sedikit mengandung kejutan. Nama seni bela diri ini memang layak untuk reputasinya, seni bela diri itu hanya akan menjadi seni bela diri yang sia-sia, jika seni bela diri seperti itu mendarat di tangan yang bersaudara. Pikir Lindong, domain pun mulai runtuh saat bintang berjatuhan. Lingkungan di sekitar Lindong berubah, saat dia sekali lagi memulihkan pandangannya, dan kembali ke lembah sekali lagi. Seni bela diri ini hebat, gumam Lindong. Lindong memegang potongan batu giok, saat dia menatap sejenak pada batu itu. Akhirnya, bibirnya menyeringai. Seni bela diri yang ditampilkan oleh sosok sebelumnya, telah sepenuhnya terukir dalam pikirannya. Auranya yang agung, bahkan lebih kuat dari jari pengurung kehancuran besar surgawi yang telah dipraktikkan Lindong.
Keuntungannya kali ini, jelas jauh lebih besar dari yang dia harapkan. Tetua Kaisar Bela Diri, kemungkinan nama seni bela dirimu tidak akan lagi dilupakan sekarang, karena telah mendarat di tangan yang muda ini. Lindong bergumam pelan pada dirinya sendiri. Kaisar Bela Diri bangga ketika dia berbicara. Demikian pula, Lindong juga memiliki kebanggaan milik dirinya sendiri. Dia tidak ingin membandingkan dirinya dengan Kaisar Bela Diri. Namun sekarang seni bela diri ini telah mendarat di tangannya, dia pasti akan mengeluarkan cahaya yang layak. Setelah gumaman diri Lindong memudar, ia membalik tangannya dan menyimpan potongan batu giok di tas Qian Kunnya. Dia turun dari udara, dan duduk di samping kolam surga kemurnian tertinggi, saat ia diam-diam menunggu Ling Qingzu untuk sepenuhnya pulih dari luka-lukanya. Setengah jam dengan cepat berlalu, saat dia hanya terduduk diam. Alis Lindong secara bertahap dirajut bersama, seiring berjalannya waktu. Akhirnya matanya menyipit, ketika mereka berhenti di kolam surga kemurnian tertinggi, yang masih begitu tenang sehingga tidak ada riak sedikit pun di permukaannya. Air di sini tampaknya terlalu tenang, gumam Lindong. Setengah jam lagi telah berlalu, sementara Lindong mengerutkan keningnya. Segera setelah itu, dia akhirnya berdiri. Ekspresinya sangat serius, ketika dia menatap kolam surgawi kemurnian tertinggi dan bergumam, sepertinya ada yang salah, gumam Lindong. Mata Lindong berkedip. Dia ragu-ragu sejenak saat dia berdiri di samping kolam surga kemurnian tertinggi. Akhirnya dia menggerakkan tubuhnya, dan langsung melompat masuk ke kolam. Percikan itu terdengar ketika dia memasuki air yang bergema di lembah. Biur, tubuh Lindong merasakan energi yang sangat murni dan misterius, yang melonjak dari segala arah saat tubuhnya memasuki kolam surgawi kemurnian tertinggi. Akhirnya energi ini terus-menerus masuk ke tubuhnya. Saat Lindong diselimuti oleh energi ini, Lindong samar-samar bisa merasakan rasa sakit yang sedikit menusuk, yang berasal dari dalam tubuhnya. Namun rasa sakit yang menusuk ini, bukanlah rasa sakit yang berasal dari cederanya. Sebaliknya, sensasi nyaman samar-samar menyebar di samping rasa sakit ini. Rasanya seperti luka yang sedang disembuhkan. Ini adalah sifat penyembuhan yang sangat kuat. Gumam Lindong. Kejutan dan keheranan muncul di wajah Lindong, sebelum dengan cepat berubah menjadi kejutan yang menyenangkan. Ini karena dia telah menemukan, bahwa sumber rasa sakit yang menusuk, berasal dari beberapa luka yang tersisa di dalam tubuhnya. Lindong telah bertarung dalam pertempuran hidup dan mati, yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun. Cukup banyak dari mereka adalah pertempuran berdarah, karenanya, tubuhnya secara alami terganggu dengan berbagai cedera internal. Meskipun beberapa luka serius dapat disembuhkan dengan cepat, dengan mengandalkan tubuh fisiknya yang kuat, pada akhirnya akan ada beberapa memar yang tertinggal. Cedera ringan ini biasanya sulit dirasakan oleh Lindong sendiri. Meskipun hanya luka kecil yang tidak menghalangi Lindong, akumulasi luka seperti itu tidaklah menakutkan. Jika luka kecil itu diakumulasikan sampai titik tertentu, luka kecil itu tidak dapat disepelekan lagi begitu mereka meledak. Karena ini, Lindong merasa terkejut dengan gembira, ketika dia merasakan luka-luka tersembunyi di dalam tubuhnya disembuhkan oleh energi Supreme Purity Celestial Pond. Tampaknya dia tidak sadar, karena telah menyelesaikan masalah potensial yang mungkin membuatnya pusing di masa depan. Lindong diam-diam menghela nafas lega. Seutas devouring power kemudian menyebar keluar, saat kecepatan energi melonjak ke dalam tubuhnya. Lindong tidak lagi memperhatikannya setelah melihat ini. Yuan power melonjak di matanya, saat ia mulai mencari sosok Ling Qingzu di dalam kolam. Kemana dia pergi, pikir Lindong. Meskipun Lindong saat ini di bawah air, dia masih bisa melihat semuanya dengan jelas. Namun yang membingungkannya adalah, bahwa ia tidak dapat menemukan Ling Qingzu dimanapun di kolam ini. Apakah dia pergi ke dasar danau, pikir Lindong. Tatapan Lindong menyapu seluruh kolam. Dia melihat dasar kolam yang agak gelap, dan dia mengerutkan keningnya. Setelah beberapa keraguan, jari-jarinya bergoyang dan tubuhnya dengan cepat berenang ke dasar kolam, sambil dibungkus oleh cahaya hijau. Kolam surga kemurnian tertinggi tidak besar, namun kedalamannya sungguh luar biasa. Selain itu, ada cukup banyak terowongan air yang berkelok-kelok di dalamnya, oleh karena itu, medannya jadi sangat rumit. Tubuh Lindong bola-balik melalui terowongan air ini. Energi mentalnya diaktifkan sepenuhnya pada saat ini. Dia mengikuti respon dan menyesuaikan arahnya. Pencarian ini berlanjut selama 10 menit. Namun Lindong masih gagal mencapai apapun. Fakta ini menyebabkan Lindong merajut alisnya dengan erat. Situasinya sedikit tidak biasa. Oh. Di saat Lindong merasa agak bingung di dalam hatinya, ekspresinya tiba-tiba berubah saat energi mental yang menyebar akhirnya mendeteksi sesuatu. Tatapannya buru-buru melihat posisi kiri bawah. Setelah itu, dia bergegas keluar. Tubuhnya melayang melewati aliran air, memancarkan suara percikan. Lindong melesat sangat cepat.
Beberapa menit kemudian, dia telah mencapai titik di mana energi mentalnya merasakan beberapa aktivitas yang tidak biasa. Setelah itu, dia melihat sekelompok cahaya hijau yang mekar di bagian bawah kolam. Tubuh telanjang seperti giok meringkuk di dalam cahaya, rambut hitam halusnya tersebar di belakangnya. Dari kejauhan, dia tampak seperti putri duyung yang sedang tidur. Sosok yang cantik ini adalah Ling Qingzu, yang telah memasuki kolam surga kemurnian tertinggi sebelumnya. Akhirnya ketemu juga, gumam Lindong. Lindong menghela nafas lega ketika melihat Ling Qingzu. Segera setelah itu, matanya tiba-tiba menyusut. Matanya tiba-tiba melihat area di bawah Ling Qingzu. Sinar hijau menembak keluar dari tempat itu, dan secara kebetulan terhubung ke klaster cahaya di sekitar tubuh Ling Qingzu. Benar dugaanku, memang ada sesuatu yang aneh telah terjadi. Gumam Lindong. Ekspresi Lindong tiba-tiba menjadi jauh lebih suram setelah melihat adegan ini. Dia tiba-tiba melambaikan lengan bajunya, dan kekuatan menyapu ke arah dasar kolam, dan langsung meniup lumpur. Setelah lumpur tersebar, dia melihat kerangka putih menyeramkan, yang tergeletak di bagian bawah kolam. Cahaya neon menyebar di atas kerangka. Benang hijau itu melesat keluar dari kerangka, sebelum terhubung ke tubuh Ling Qingzu. Cahaya terus-menerus menyala pada seutas sinar yang terhubung. Tampaknya ada sesuatu yang terus-menerus keluar dari tubuh Ling Qingzu, sebelum akhirnya dituangkan ke dalam kerangka putih yang menyeramkan. Lindong menatap kerangka putih itu dengan seksama. Mata hitam Lindong berkedip dengan pantulan cahaya hijau. Kerangka ini sebenarnya menyerap kekuatan hidup dalam tubuh Ling Qingzu. Gumam Lindong. Mata Lindong tiba-tiba menyusut menjadi semakin tajam. Tangannya berubah menjadi bilah tajam, saat ia menyerang ke bawah dengan marah. Kekuatan telapak tangan tajam bersiul, dan tanpa ampun memotong benang hijau muda dari batu giok. Berdengung. Namun kekuatan telapak tangan yang dapat mengiris gunung, tidak memiliki efek apapun ketika mendarat di benang yang tipis. Justru sebaliknya, serangannya tidak berefek. Ekspresi Lindong berubah ketika dia melihat adegan ini. Tubuhnya bergerak, dan dia berenang menuju sinar benang yang tipis. Devouring Power melonjak di telapak tangannya, sebelum dia meraih sinar benang yang tipis. Cici, kabut putih segera meletus dari benang cahaya, ketika tangan Lindong meraihnya. Devouring Power meresap, dan langsung melahap semua energi yang ada dalam koneksi ini. Retak, benang cahaya hijau akhirnya redup dengan cepat pada saat ini. Pada akhirnya, benang itu retak dan hancur. Cahaya di sekitar tubuh Ling Qingzu juga dengan cepat menghilang, ketika benang cahaya itu hancur. Namun matanya yang tertutup rapat, masih tidak menunjukkan tanda-tanda akan sadar. Lindong berpindah. Dia mengulurkan tangan dan meraih tubuh bugil Ling Qingzu. Sensasi dingin yang menyentuh, sentuhannya menyebabkan jantungnya bergetar hebat. Pada awalnya, matanya menyapu tubuh Molek Bahenol wanita itu dengan cara yang tidak terkendali. Setelah itu, dia menghela nafas dengan keras, dan mengeluarkan jubah besar untuk menutupi tubuh bugilnya, yang menyebabkan nafsu birahi muncul akibat melihat tubuh indahnya. Meskipun jubahnya basah saat dikeluarkan, dan akhirnya mengikuti tubuh Ling Qingzu, menguraikan lekuk tubuhnya yang mempesona. Setidaknya itu jauh lebih baik, jika dibandingkan dengan tubuh yang benar-benar bugil dari sebelumnya. Lindong tidak punya waktu untuk memikirkan hal yang intim, setelah dia memeluk sosok yang mempesona dan lembut itu. Dia hanya melihat kerangka di lumpur dengan penuh kehati-hatian. Pada saat ini, kerangka itu sebenarnya bergetar dengan cara yang aneh. Segera setelah itu, kerangka itu duduk di lumpur. Ada cahaya yang sangat lemah berkedip-kedip di matanya. Rasa dingin merasuki hati Lindong saat dia melihat adegan ini. Dari aura kuno yang keluar dari kerangka ini, sepertinya benda ini pasti sesuatu yang berasal dari zaman kuno. Meskipun Lindong telah melihat semua jenis benda kuno selama bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya ia melihat aktivitas seperti itu, pikir Lindong. Orang ini, keinginan macam apa yang dia miliki? Dia masih bisa bergerak seperti ini setelah ribuan tahun, gumam Lindong. Mata Lindong tampak serius saat dia melihat kerangka yang bergetar. Dia baru saja akan membawa Ling Qingzu dan meninggalkan tempat yang aneh ini, ketika dia melihat kerangka itu yang tiba-tiba menjadi kaku. Setelah itu, tulang-tulangnya mulai remuk. Pada akhirnya, ia mengeluarkan ledakan, dan berubah menjadi debu yang dengan cepat menghilang. Lindong samar-samar bisa mendengar suara yang diisi dengan keengganan tak berujung, yang diam-diam ditransmisikan di bawah air ketika kerangka ini berubah menjadi debu. Lindong tertegun saat menyaksikan adegan ini. Segera setelah itu, matanya berkedip. Sepertinya kerangka ini telah mencapai batasnya, setelah bertahan sampai saat ini. Suara tadi, seharusnya menyebabkannya menghilang dari dunia ini. Berdengung. Sementara Lindong diam-diam mendesah lega, cahaya hijau giok tiba-tiba melintas dan muncul di tempat di mana kerangka itu telah menghilang. Dengan suara swoosh, dia bergegas melewati dasar kolam dan berlari ke arah Lindong.
Lindong dengan hati-hati menyaksikan cahaya hijau giok yang bergegas, setelah itu ia menemukan, bahwa ini tampaknya lambang cahaya roh yang sangat misterius. Dia bisa merasakan riak yang sangat megah dari dalam lambang cahaya ini. Ini adalah emblem roh, mata Lindong menyusut saat dia bergumam. Yang disebut Spirit Emblem adalah, seluruh esensi dari seorang praktisi yang sangat kuat, yang telah ditinggalkan dari praktisi kuat tersebut. Ini bisa dianggap sebagai harta mistis yang sangat langka dan berharga. Surou telah mendapatkan hal ini, karena emblem roh yang telah diperolehnya dari dunia kuno saat itu. Selain itu baru permulaan, pikir Lindong. Bahkan hati Lindong terasa panas saat berhadapan dengan harta karun tersebut. Namun dia akan bergerak dan mengambilnya, tetapi cahaya hijau itu malah menghindarinya. Akhirnya cahaya itu langsung memasuki tubuh Ling Qingzu di depan matanya yang tidak bisa berkata-kata. Sepertinya, itu tidak ada hubungannya dengan aku. Gumam Lindong. Lindong mengejek dirinya sendiri, dan menggelengkan kepalanya. Peluang besar seperti itu hanya melewatinya begitu saja. Lindong berhenti memiliki pikiran lain setelah mengejek dirinya dengan cara ini. Dia baru saja akan memeluk Ling Qingzu dan pergi, ketika dia merasa orang dalam pelukannya bergerak sedikit. Setelah itu, dia menundukkan kepalanya, dan melihat sepasang mata terbuka dari wajah cantik merah merona. Dua pasang mata yang cerah bertemu satu sama lain di dasar kolam. Namun mereka berdua diam saja, lalu bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.